sekalian, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam suasana pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ananda sekalian, pada hari ini kompetensi dasar yang Anda akan pelajari yaitu 3.8, menganalisis sejarah perkembangan hadis. Adapun indikator yang Anda akan capai pada pembelajaran hari ini yaitu adalah menjelaskan sejarah perkembangan hadis. Dan materi ini yaitu berkaitan tentang hadis, sumber ajaran Islam. Ananda sekalian, pada pembelajaran tentang sejarah perkembangan hadis ini terdiri dari 7 periode. Periode pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode kedua, perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian periode ketiga, perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode keempat, perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Periode kelima, masa mentasbihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Periode keenam, dari abad keempat hingga tahun 656 Hijriah. Dan terakhir, periode ketujuh, 656 Hijriah sampai sekarang. Ananda sekalian, baik Ibu akan menjelaskan secara singkat periode perkembangan hadis tersebut. Periode perkembangan hadis yang pertama yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini disebut sebagai asar al-wahyi wal at-takwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda, akwal, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Periode selanjutnya yaitu periode kedua. Periode ini disebut sebagai Al-Asar Al-Tasabut Wal-Iqlal Min Ar-Riwayah, masa membatasi dan menyedikitkan riwayah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan 2 pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis, di mana as-sunnah yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas, penulisan hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Selanjutnya, periode ketiga, yaitu perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Pada periode ini disebut sebagai asar al-intisar ar-riwayah ila al-amslar, yaitu masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Ananda sekalian, selanjutnya periode keempat, yaitu perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada periode ini disebut sebagai Asar Al-Kitabah wal At-Tadwin, masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya, penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh atau atas inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan, sebelum abad kedua Hijriah, hadis sudah banyak ditulis, baik pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dengan kondisi seadanya. Selanjutnya, pada periode kelima. Pada periode kelima ini, masa mentasbihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Ananda sekalian,
pada abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis sesudah kitab-kitab Ibnu Al-Juraij, kitab Muawatah Al-Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira kemauan menghafal hadis, mengumpulkan dan membukukannya semakin meningkat dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari sebuah negeri ke negeri yang lain untuk mencari hadis. Ananda sekalian, kita masuk pada periode ke-6, di mana periode ke-6 ini yaitu dari abad 4 hingga tahun 656 Hijriah. Pada periode ke-6 ini dimulai dari abad ke-4 hingga tahun 656 Hijriah, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah angkatan kedua. Periode ini dinamakan sebagai Asrul At-Tahdib wal At-Taribi wal Al-Istidraki wal Al-Jabi, di mana ulama-ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga digelari dengan mutakaddim, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri, dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Farsi dan lain-lainnya. Ananda sekalian, terakhir adalah periode ke-7, yaitu 656 Hijriah sampai sekarang. Ananda sekalian, pada periode ini adalah masa sesudah meninggalnya Khalifah Abbasiyah ke-17, yaitu Al-Mu'tasim, yaitu wafat pada tahun 656 Hijriah. Kemudian sampai sekarang periode ini dinamakan dengan Ahdu As-Sahih wal Al-Jami wal Al-Tahriji wal Al-Bahthi, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, pentahrijan dan pembahasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama pada dalam masa ini adalah menertibkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya dan menyusun kitab tahrij, serta membuat kitab-kitab fahmi yang umum. Sekalian, itulah materi singkat yang sempat Ibu bawakan pada hari ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Ananda sekalian, dan terutama dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian, sebagai penutup hari ini, Ibu berharap Ananda tetap menjaga kesehatan, patuhi protokoler kesehatan, dan tetap semangat belajar walaupun dalam kategori daring. Ananda sekalian, Ibu tutup dengan ucapan hamdalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.